warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar terkait demokrasi. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu terkait konsep dasar demokrasi. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyampaikan bahwa konsep dasar demokrasi ini adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, berdasarkan konsep dasar demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, mari kita lihat apa itu demokrasi. Yang pertama, demokrasi adalah konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Yang kedua, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, menegakkan rule of law, menghormati kelompok minoritas, serta perlakuan yang sama terhadap warga negara. Baik, kita lanjutkan kembali terkait konsep pemikiran politik demokrasi. Carlos Alberto membaginya menjadi 3 konsep. Yang pertama yaitu Classical Aristotelian Theory, yang kedua Medieval Theory, yang ketiga yaitu Contemporary Doctrine. Nah, untuk yang pertama, Classical Aristotelian Theory merujuk bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Pemerintahannya bagaimana? Yaitu pemerintahan oleh seluruh warga negaranya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, menurut Medieval Theory, demokrasi ini merupakan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan yang terakhir, menurut Contemporary Doctrine, konsep republik merupakan bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Bisa dipahami ya? Nah, lebih lanjut, Carlos Alberto Torres membagi aspek demokrasi ke dalam 2 sisi. Yang pertama yaitu formal demokrasi, yang kedua adalah substantif demokrasi. Di dalam formal demokrasi, demokrasi ini dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik. Misalnya, dalam suatu negara itu ada yang menjalankan sistem presidensial ataupun sistem parlementer. Sedangkan dalam substantif demokrasi, demokrasi itu dipandang sebagai suatu proses bagaimana demokrasi itu dijalankan dalam suatu negara. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya demokrasi itu? Nah, di dalam pelaksanaan demokrasi, suatu negara yang menganut paham demokrasi tentunya ini akan melibatkan adanya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Nah, jika saja suatu negara itu benar-benar dikendalikan oleh pemerintah, tentunya semua keputusan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Nah, yang kedua, demokrasi ini penting karena setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan di hadapan hukum. Selain itu, demokrasi itu juga penting sebagai upaya untuk distribusi pendapatan secara adil karena kita tahu semboyan demokrasi untuk semua ya. Jadi demokrasi itu kita kembali lagi ke konsep paling awal yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Kita bisa melihat bahwa demokrasi Indonesia ini masih memiliki berbagai permasalahan di dalam prakteknya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kinerja lembaga perwakilan dan partai politik
belum cukup baik ya. Nah, yang kedua adanya krisis partisipasi politik rakyat. Artinya apa? Artinya partisipasi rakyat dalam politik ini masih rendah. Kira-kira kenapa? Nah, hal tersebut bisa disebabkan misalnya yang pertama karena tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, tingkat ekonomi masih rendah. Jadi dengan kata lain, buru-buru mikirin politik, untuk ekonomi saja masih kurang. Dan yang ketiga, kemungkinan karena di sini rakyat tidak begitu mendapatkan tempat. Artinya pendapat rakyat ini kurang mendapatkan tempat gitu ya. Jadinya terkesan memang krisisnya atau partisipasi politik rakyat ini masih sangat terbatas. Nah, yang ketiga, permasalahan praktek demokrasi di Indonesia yaitu munculnya penguasa di dalam demokrasi. Ya, jadi misalnya untuk bidang-bidang tertentu memang masih dikuasai oleh kelompok tertentu ya. Mungkin kalian tidak asing dengan sebutan dinasti politik ya. Jadi beberapa segi bidang dikuasai oleh satu keluarga tertentu. Nah, permasalahan yang keempat yaitu demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Kita paham ya, setelah reformasi atau setelah tumbangnya kekuasaan otoriter, yang digembar-gemborkan adalah demokrasi. Apa betul sudah dilaksanakan dengan baik? Pada kenyataannya, beberapa hal yang penting dalam lembaga pemerintahan misalnya, dalam penguasaan ekonomi misalnya, masih saja dikuasai oleh sekelompok elit tertentu dan belum benar-benar memihak kepada rakyat. Itu ya kurang lebih terkait permasalahan praktek demokrasi di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Kita tahu bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Sebenarnya nilai apa saja sih yang menghidupkan demokrasi di Indonesia? Di Indonesia, cita-cita kehidupan demokrasi itu sebenarnya sudah berasal dari demokrasi desa. Nah, di dalam demokrasi desa ini sebenarnya bisa kita ambil yang pertama, kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak dahulu di Indonesia, sejak zaman kerajaan ya, walaupun pada sistem kerajaan di mana raja sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang penuh, tetapi di kalangan rakyat demokrasi ini sudah tumbuh, yaitu dengan adanya tradisi bergotong royong, tradisi untuk saling bermusyawarah, seperti itu. Nah, tradisi demokrasi ini tetap bertahan walaupun di bawah kekuasaan raja. Dapat dilihat misalnya pada bidang pertanian. Nah, dalam pengolahan tanah di desa pada zaman dahulu, tanah tersebut dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Jadi ketika akan mengolah tanah, itu ada upaya untuk berkoordinasi dulu, bermusyawarah dulu supaya bisa diterima oleh semuanya. Nah, kita masih ingat ada suatu pepatah, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Ya, jadi memang nilai demokrasi ini sudah ada di masyarakat kita sejak zaman dahulu. Sumber nilai demokrasi yang kedua yang ada di Indonesia yaitu berasal dari agama. Nah, kita tahu agama di Indonesia tidak hanya satu ya. Nah, tentunya setiap ajaran agama pasti mengajarkan kebajikan. Nilai demokrasi yang berasal dari keyakinan dan agama yang kita yakini tentunya mengacu pada pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap manusia mempunyai kedudukan dan derajat yang sama
di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena yang membedakan adalah ketakwaannya. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup manusia harus berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kedudukannya sama, martabatnya sama, artinya setiap manusia, setiap yang hidup dari kita harus saling menghormati antar keyakinan yang ada, antar sesama, tidak boleh saling merendahkan. Ya, itu adalah nilai yang bisa kita ambil dalam konsep demokrasi. Baiklah, kita lanjutkan. Sumber nilai yang terakhir terkait nilai demokrasi yang ada di Indonesia yaitu berasal dari Eropa. Pemikiran tentang humanisme dan demokrasi ini muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Setelah itu muncul pemerintahan yang sejenis di Roma hingga akhirnya menyebar ke negara-negara lainnya seperti Indonesia. Oke, jadi ada 3 sumber nilai yang menghidupkan demokrasi di Indonesia ya. Ada sumber dari demokrasi desa, sumber dari agama, dan juga bersumber dari negara Eropa. Baiklah adik-adik mahasiswa, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini terkait materi tentang demokrasi. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, masih tentang demokrasi. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini terkait konsep demokrasi, kemudian pentingnya demokrasi, serta sumber nilai demokrasi, dan juga pelaksanaan praktik demokrasi Indonesia dapat kalian pahami dengan baik. Kalian juga bisa mencari referensi-referensi yang lain. Tentunya tetap semangat, tetap sehat, dan kalian juga tentu harus pintar-pintar dalam mencari dan memahami informasi, walaupun sekarang semuanya serba demokrasi. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.